91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang mengalami sukacita Tuhan pagi hari ini, melambaikan tangannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lihat kiri kanan, kasih salam, katakan alami sukacita Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Kami memuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu. Bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Mari bergandengan tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, come on.
berkumpul sebagai keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa membatas. Mari genggam tangan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan, hey, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lagi tunjuk kanan kiri depan belakang, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi nyanyikan kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi bergandengan tangan, come on, haleluya. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Di belakang katakan kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Sekarang Bapak Ibu Saudara, minimal 3 orang, tunjuk 3 orang, katakan kau, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Lagi 3 orang di bagian belakang, lihat belakang sama-sama, come on. Kau sahabatku, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 5 orang sama-sama katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi katakan kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kami, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi umat yang diberkati Tuhan. Sorak haleluya. Kita percaya waktu sukacita turun, berkat-berkat Tuhan melimpah atas tempat ini, amin. Tepuk tangan lebih lagi GBI Regency, come on. Katakan kasih setiamu nyata bagi, wow, haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Umat Tuhan sama-sama, aku diberkati, hey, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang menerima katakan amin. Serukan haleluya. Serindu part ini Bapak Ibu Saudara, bersama singer nyanyikan kasih setiamu, come on, nyata bagiku, haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan, terima berkat Tuhan. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi,
berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, katakan amin. Berkat Tuhan kita terima seumur hidup kita, katakan yes. Tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup melimpahkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan anugerahnya sangat besar bagiku. GBI Regency sama-sama. Aku diberkati, lebih dahsyat lagi, karena Allah sanggup. Siap terima berkat Tuhan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kau diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa tanpa musik. Musik serukan. Sekarang saya rindu Bapak Ibu sebelum duduk cari 6 orang, katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Harus 6 orang baru bisa duduk. Haleluya. GBI Regency jemaatnya semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan yang kami tahu setiap hari kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Biar bibir mulut kami memegahkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersyukur kepadamu buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Dia mengalami kebaikan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat sampai hari ini. Mulai angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang terbaik, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang terbaik Tuhan. Mulai angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Naikkan pujian syukurmu, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau teramat baik. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah melihatnya, kami telah merasakan berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Kami telah menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib, dan ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu, bebas menyembah Tuhan. Bebas naikkan syukurmu. Kau sangat baik, tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami tak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Tuhan pelihara kami. Ya Allah,
bersama-sama nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dari awal nyanyikan pujian ini bersama-sama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, yes, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Yang mengalami, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Serindu momen-momen indah ini, Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam segala. Sekali lagi umat Tuhan sendiri katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Amin. Kami hanya mau mengucap syukur Tuhan dalam segala. Tangan kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu bersama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu umat Tuhan yang mengasihi Dia. Umat Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau dengar Tuhan, tak dapat ku membalas. Amin, amin. Ku rindu selalu terus umat Tuhan sendiri yang menikmati kebaikan-Nya. Ku sembah Kau, terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Nyanyi yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi ini. Bersama singer, angkat tangan yang tinggi, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau, oh Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih.
Kau takkan biarkan kami berkekurangan. Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara dengan kasih-Mu yang ajaib. Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Ku rindu selalu Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan yang tinggi, sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lebih lagi bersama-sama ku sembah, ku sembah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara sendiri. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenang. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yang mengalami anugerah kebaikan Tuhan, yang sudah ditolong Tuhan, yang mengalami kebaikan anugerah-Nya, mulai angkat tanganmu saat ini. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapak Ibu Saudara bebas mengekspresikan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kau boleh bermazmur, Kau menyembah Tuhan dalam roh. Kau hanya menyenangkan Tuhan saat ini. Senangkan Tuhan secara lama-lama. Haleluya, haleluya. Ya la bakara la bara la bayara la bara la bara la bara la bara la bakara la bara ya la bara la bara la bara la bara la mo. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya la bakara la bara la bara la bara la bahara la mo. Ya la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara la. Mengalir ya Tuhan, mengalir anugerah-Mu, mengalir kebaikan-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terus rasakan kasih Tuhan mengalir. Terus rasakan cintanya mengalir. Kami nikmati momen-momen indah bersama-Mu Tuhan. Nikmati cintanya. Tuhan sedang memberikan anugerah-Nya lebih lagi. Rasakan kasih-Nya lebih. Kami rasakan
Engkau sedang memeluk, menjamah umat-Mu Tuhan yang rindu Tuhan Yesus. Kau bebaskan rohmu menyembah Dia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Berkatakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri. Angkat tanganmu, katakan berkat kami terima dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kebajikan, kebajikan. Amin. Ku puji. Sekali lagi umat Tuhan sendiri sambil angkat tanganmu, katakan aku percaya. Aku yang percaya menerima lebih lagi hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih lagi gereja Tuhan sama-sama. Aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah. Segala berkat-berkat-Mu dicurahkan, berkat kesembuhan mujizat dicurahkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya dan terima. Aku percaya. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari jemaat saja dengan pujian ini katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Mari sembah Tuhan. Syakaralabaralabaralamayaralamu. Haleluya. Mari kasih Dia lebih lagi. Angkat penyembahan saudara kepada Tuhan Yesus. Siang hari ini kami bersama-sama datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau cuma bilang thank you sama Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Yang menjadikan alasan kenapa kami hidup hari ini. Kami datang bukan karena kami ngisi waktu kami. Kami datang ibadah bukan karena kami punya waktu luang. Tapi kami belajar, kami mau datang sama Tuhan karena kami sayang sama Tuhan. Kami mau cinta Tuhan lebih lagi. Ada begitu banyak hal yang harus kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami cuma tahu satu bahwa Tuhan gak pernah biarin setiap kami jalan sendiri. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi setiap kami. Bahkan Kau yang membawa setiap kami kepada rumput yang hijau. Menyegarkan setiap jiwa kami. Bapa, thank you. Terima kasih. Jadi kami belajar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami Tuhan. Untuk kami paham betapa besar cinta Tuhan bagi setiap kami. Tuhan terima kasih. Anugerah kemurahan-Mu kalau kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih buat suami kami, buat istri kami. Thank you buat anak-anak yang baik. Terima kasih buat segala musim yang terjadi dalam setiap kami. Kami tetap mau bersyukur. Sekalipun mungkin sulit kami hadapi. Tapi kami sadar bahwa Tuhan gak pernah lepas tangan bagi setiap kami. Thank you. Aku tahu Engkau hadir tengah-tengah setiap kami. Kau sedang peluk setiap kami. Kau sedang jamah setiap kami. Thank you. Makasih. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berbicara bagi umat-Mu Tuhan.
Kami siap terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Oke. Iya, saya membawa salam dari pengembalaan kami yang ada di Cibubur, Jakarta, Bapak Saudara. GB Restorasi Pondok Daud. Jadi kalau saudara ada proyek, ada keluarga di sana, mangga main ke sana saudara ya. Jadi saya masih bolak-balik Bandung Jakarta. Memang karena istri saya masih kerja di Bandung, Bapak Saudara ya, dia pegang SPBU di Sukajadi. Jadi belum bisa ditinggal Bapak Saudara ya. Jadi kami setiap minggu, Jumat sampai Minggu pulang balik terus setiap hari Minggu ke Jakarta. Ya dan sukacita bagi kami boleh melayani Tuhan, jemaat di sana. Enggak banyak Bapak Saudara ya, cuman memang unik dan kami melihat bahwa Tuhan gak pernah lepas tangan buat mereka karena kami melayani jemaat middle low ya, artinya mereka yang memang ya kawin 2-3 kali Bapak Saudara ya. Yang satu orang tua bisa punya anak 3 dan bapaknya beda-beda semua ada Bapak Saudara ya. Jadi itulah medan yang kami harus hadapi dan memang di sana kalau nggak dikunjungin jemaat nggak akan datang Bapak Saudara ya. Nah bersyukur Pak Henry, Pak Bobby, ya nggak perlu dikunjungin intens, semua jemaat bisa hadir karena dewasa semua. Tapi kalau di sana memang mereka masih perlu ya, suka. Jadi kalau gembala datang itu ibarat kayak Tuhan datang buat mereka gitu aja. Ya, apalagi kalau orang Medan, orang Sumatera, Horas, ya semua yang orang Batak di sini saudara ya. Bentar lagi saya dapat marga Bapak Saudara ya, marga saya Simatupang gitu saudara ya. Siang malam tunggu panggilan Bapak Saudara, itu marga saya. Ya, jadi handphone saya nyala terus, Bapak Saudara 24 jam, ya bisa nguburin orang mati, ya bahkan gereja lain pun gak ada gembala yang mau nguburin maghrib Bapak Saudara, saya yang mesti nguburin, padahal bukan jemaat saya Bapak Saudara, tapi ya itulah. Ya dan kami merasakan sukacita yang luar biasa, dan 5 tahun sudah saya out of the box Bapak Saudara, karena 25 tahun saya di gereja, saya ada dalam satu ruangan yang istilahnya, saya nggak ngerti sebenarnya arti pelayanan ikut Tuhan itu apa sebenarnya. Kalau saya boleh jujur Bapak Saudara ya, boleh ya saya jujur ya. Tapi 5 tahun sepanjang saya melayani sebagai gembala Bapak Saudara, saya baru ngerti bahwa memang yang pertama, jadi gembala itu gak gampang Bapak Saudara ya. Ya, nangis darah saudara ya, karena memang harus segala sesuatu kita upayakan sendiri saudara ya, nggak bisa minta-minta. Yang kedua memang ternyata disitulah kesempatan kami untuk kami bisa touching people saudara, langsung jamah orang yang paling terdekat Bapak Saudara, karena percuma kalau saya ngomong di mimbar, koar-koar Bapak Saudara seperti Superman Bapak Saudara, tapi nggak pernah ketemu sama orang langsung. Ya tapi disitulah kami belajar, ya ban pecah udah pernah, sobreka coplok udah, nabrak truk udah pernah di tol Bapak Saudara, karena kan tiap minggu kita ke sana. Ya difitnah udah saudara ya, dizolimi udah, ditinggalin jemaat sering saudara ya. Bingung Bapak Saudara, tapi ya kita bersyukur bahwa memang kita sedang ada di ladang yang tepat di tanah yang subur. Ya. Nah doakan terus kami Bapak Saudara. Nah, oke, nah ibadah kedua ini Bapak Saudara saya ajak sama-sama kita kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Dan selalu yang saya bagi Bapak Saudara adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Ya dan apa yang saya bagi Bapak Saudara jangan khawatir karena kalau saya memberitakan tentang Injil, kabar baik sekali lagi Bapak Saudara, saya disclaimer dulu bukan saya adalah orang reform, pindah ke GKI, bukan Bapak Saudara. Tadi pagi saya bilang Bapak Saudara, saya itu rematik, reform, karismatik, mungkin begitu Saudara ya. Ya bukan soal masalah aliran bukan, tapi gerakan untuk bersama-sama kita kembali back to the Bible. Belajar supaya kehidupan Korea Saudara ikut Tuhan, kenal Tuhan, belajar firman Tuhan bukan karena terjemahan Saudara sendiri Bapak Saudara ya. Ya kalau kita sekolah S2 Bapak Saudara, saya waktu sekolah S2 Bapak Saudara jangan sampai kita memperkosa ayat firman Tuhan dengan penafsiran kita sendiri, itu bahaya banget Bapak Saudara. Ya, nah itu sebabnya makanya saya ajak untuk kembali sama-sama kita ngelihat dasar apa sih sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat ini hari ini, kenapa? Kita perlu tanya sekali-kali. Oke ya. Nah beberapa waktu yang lalu saudara kita belajar dan kita mengalami semua tentang makna kebangkitan Kristus. Ya ibadah pertama tadi saya singgung sedikit di awalnya. Tapi dalam ibadah yang kedua ini saya mau ngomong buat saudara, apa sih sebenarnya yang menjadi dampaknya bagi saudara dan saya pada waktu mungkin setiap Jumat, April, Jumat Agung, saudara dan saya, mungkin sebagian besar kita menangis.
Ya, ada yang menangis mungkin karena saudara dan saya bilang, aduh Tuhan, thank you banget, luar biasa nih Tuhan mau mati buat saya dulunya ancur-ancuran, ya hidup gak jelas, tujuan gak punya, ya keluarga yang berlatar belakang berantakan, gak percaya Tuhan, anak-anak rasanya nakal banget, pernikahan rasanya mungkin udah hancur, ekonomi juga saudara mungkin babak belur, macam-macam Bapak Saudara. Ya, tapi pada waktu saudara dan saya mungkin mengalami apa yang namanya Jumat Agung, saudara mungkin ada yang nangis, ada juga yang mungkin bingung dan melongo, ada juga yang tutup mata karena begini, ngeri banget yang Yesus lakukan. Ya, saudara mungkin nonton film Last Supper kemarin Bapak Saudara, ya ada beberapa yang saya bisa ambil sebagai pelajarannya. Tapi pada waktu saudara nonton film Passion of Christ, Pak rasanya nggak sanggup. Dan saya pelajari semua titik-titik Bapak Ibu Saudara pada waktu Yesus ngalamin semuanya saudara, saya sampai raba, ya nyobain kalau saya tusuk pakai jari sakit atau enggak sakit Bapak Ibu Saudara ya. Ya tulang di sebelah mana, saya coba silangin kaki saya waktu saya pelajari itu saudara kematian Yesus. Ya gimana Yesus bertumpu, ya bagaimana kedua bahunya dislokasi saudara karena di kain kafan Turin ditemukan bahwa lengannya Yesus lebih panjang daripada tangan aslinya. Ya, bagaimana dia harus nafas, saudara, dia mesti dorong badannya ke atas. Turun lagi karena pundaknya udah gak bisa mikul badannya Yesus, saudara. Ya, dikasih dudukan di bawah kakinya, dia coba lagi naik ke atas dan paru-parunya penuh dengan air, membuat dia sampai akhirnya mati dalam gagal jantung, katanya begitu, saudara. Nah kita pelajari segala sesuatunya saudara sampai akhirnya 3 hari kemudian saudara saya merayakan kebangkitan Kristus. Ya di semua gereja kita joy semua, kita bersuka cita, Yesus bangkit, Yesus menang. Ya mengalahkan kuasa kutuk, mengalahkan kuasa kematian Bapak Saudara, betul. Enggak ada sesuatu yang salah. Ya, tapi tidak sedikit orang masalahnya yang sampai hari ini berpikir bahwa Pak makna kebangkitan Kristus artinya begini Pak. Saya yang dulunya mungkin bangkrut jadi sukses jadi kaya. Enggak salah juga sebenarnya saudara, tapi bukan itu yang paling utama. Pak karena saya merasakan kebangkitan Kristus merayakan Jumat Agung yang tadinya saya sakit jadi sembuh. Puji Tuhan Bapak Saudara. Tapi sekali lagi itu bukan yang paling utama. Ya, kesembuhan bahkan mungkin kesehatan yang saudara alami dari Tuhan, saya mau cuma bilang begini, itu bonus dari Tuhan. Seringkali kita berpikir makanya kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini datang beribadah ke gereja, berpikir begini Pak, kenapa ke gereja? Ini di gereja saya ya, di sini nggak ada saudara ya. Ya. Seringkali makanya kenapa saya intens ngajar ini kepada jemaat supaya mereka sadar aware begini. Bapak kenapa ke gereja? Nebus dosa Pak. Gitu. Terus, ya supaya saya diberkati Pak. Ya saya pernah satu waktu khotbah di satu gereja Bapak Saudara, pulang saya diselamain jemaatnya, iya Pak kalau gitu saya ke gereja salah ya Pak, nggak boleh kaya di gereja. Bukan soal masalah kayanya, kaya nggak dosa saudara. Tapi kalau motif saudara datang ke gereja hanya untuk diberkati, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dengar baik, Yesus sudah mati buat saudara 2000 lebih tahun yang lalu. Kita yang miskin dijadikan kaya. Kita yang sakit dijadikan sembuh saudara. Kita yang lemah dikuatkan oleh pengorbanan darah Yesus. Makanya kalau sampai hari ini orang berpikir karena perbuatan baik saya diberkati oleh Tuhan, salah banget Bapak Saudara. Segala perbuatan baik Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa membayar kasih Tuhan yang besar buat saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Betul nggak Bapak Saudara? Ya, saya pelajari Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara rajin suka baca Alkitab Saudara, saya tuh pelajari, kita udah berapa kali sama pengerja kami di Cibubur Saudara, saya ajak mereka tuh baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti podo wae Saudara, ayo sama-sama baca Saudara. Tapi dari beberapa pengalaman kami baca firman Tuhan, saya cuma paham satu begini, iya ya kenapa Tuhan mesti kasih terjadi satu masa di mana orang Israel harus hidup dengan hukum Taurat. Aware nggak saudara sebenarnya? Ada berapa Bapak Saudara? Saudara yang tahu hukum Taurat ada berapa biji Bapak Saudara? Sedikit. Cuma 612 biji Bapak Saudara.
Ya, dan yang sampai hari ini ternyata orang Israel pun tidak mampu melakukan semuanya. Isinya apa? Saudara kalau pernah baca ya. Saya juga pusing Bapak Saudara bacanya. Lagi jalan kesenggol sapi ada hukumnya. Mesti bayar pakai korban burung merpati. Kalau enggak korban apa lagi saudara? Enggak salah mukul orang hukumnya ada. Ya, kalau ngebunuh orang Tuhan bilang sama Musa, tolong bikinkan kalau setiap kamu masuk ke tempat daerah janji tanah yang sudah saya kasih sama kamu, bikin satu kota yang namanya kota perlindungan. Pernah baca saudara ya? Jadi yang nggak sengaja bunuh Bapak Saudara, mereka ditaruh di sana untuk mengungsi dulu sampai ada begitunya saudara. Saya baca pelajari, kok mesti kayak begini? Ya, dan saudara ini kasih Tuhan dengan baik. 612 hukum mereka nggak sanggup melakukan bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya makanya muncul satu perjanjian yang baru yang Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Satu korban yang memang begini bukan karena perbuatan baik manusia Tuhan turun untuk saudara dan saya. Bukan karena saudara diberkati Tuhan. Bukan karena kita hafal seluruh Alkitab. Bukan Bapak Saudara. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas karena begitu besar kasih Tuhan buat saudara, titik, itu aja. Nah karena itu Bapak Saudara kita belajar makna kebangkitan Kristus yang pertama kalau saudara dan saya sama-sama belajar. Secara umum kita ngerti Yesus bangkit untuk apa Bapak Saudara? Untuk menang atas kuasa dosa yang mengikat. Ya saudara bertumbuh dalam Tuhan, ya Pak saya ngalamin Tuhan, saya betul-betul dijamah Tuhan. Dulu saya terikat begini, akhirnya saya lepas dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Segala dosa yang memperbudak saudara, yang mengakibatkan kematian rohani. Bisa jadi orang Kristen, tapi mungkin belum tentu sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak gak Bapak Saudara? Banyak. Kemarin dalam pertemuan Bapak Saudara dengan Pak Benny Gunawan di Aruna saudara. Dia cuma bilang sesuatu yang simpel. Yang sampai hari ini saya gak pernah lupa. Ya, dia bilang begini. Dalam mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan, ingat baik dia bilang gini. Gak semua orang Kristen, mau jumlahnya ribuan, belum tentu semuanya masuk surga. Makanya mau jumlah kecil, mau jumlah besar, mau jumlah sedang, pastikan bahwa setiap jemaat yang hadir, mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Itu yang gak pernah saya lupa Bapak Saudara. Sesuatu yang pendek, singkat, dia ngomong di depan umum, tapi buat saya benar-benar sesuatu yang, iya juga ya. Ya, kenapa kita mesti soal masalah pusing Bapak Saudara 7 keliling. Ya, tadi pagi saya bilang sama jemaat pertama Bapak Saudara. Ya, waktu tahun lalu Philip Mantowa datang, semua GBI seputaran Gatot Subroto Bapak Saudara panik luar biasa. Demo aja yuk, demo yuk. Ya istilahnya begini, turunkan Philip Mantowa gitu Bapak Saudara. Dan seringkali mungkin orang bilang di sana nggak ada Tuhan, kalau soal masalah mungkin nggak ada etikanya saudara, itu urusan yang lain Bapak Saudara. Tapi segala sesuatu terjadi ada dalam campur tangannya Tuhan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa itu nggak ada Tuhannya, itu sesat, nggak bisa Bapak Saudara. Ya kita demo aja di depan mereka nggak bisa juga Bapak Saudara. Tapi justru itulah makanya kenapa hari ini kita sama-sama belajar, paham dan ngerti Bapak Saudara. Ya, apa makna kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya? Bukan cuma sekedar berapa besar gereja yang kita gembalakan, bukan berapa besar gedung yang kita punya, bukan Bapak Saudara. Tapi apakah everyone, setiap pribadi itu betul-betul cinta Tuhan enggak? Kenal Tuhan enggak? Makanya yang kedua saudara, ya, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan atas maut. Itu dua hal yang simpel secara umum yang kita kenal Bapak Saudara. Tadinya kitanya harusnya mati, tapi kita dibangkitkan dan diberikan kehidupan oleh Kristus. Makanya 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 Bapak Saudara. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Dikatakan begini Bapak Saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa Bapak Saudara? Hukum Taurat.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kemenangan lewat Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya atas saudara dan saya. Itu sebabnya makanya sudah kasih Tuhan, inilah dasar yang sama-sama kita harus jadikan fondasi dalam hidup kita masing-masing. Apakah justru kuasa kematian Kristus dan kebangkitannya menjadi sebuah dasar fondasi yang penting bagi Bapak Saudara dan saya? Saudara yang pernah ke rumah saya, ya tahu sebelah rumah saya itu ada kebunnya saudara. Ya Pak Henry pernah nganterin saya pulang. Saudara kalau tembok rumah retak, saudara gampang perbaiki aja. Ya sekalipun kadang-kadang susah juga karena retak lagi. Bulukan lagi. Saudara yang suka main bangunan pasti paham. Kalau retaknya sedikit, retak rambut, it's okay. Tapi kalau retaknya udah setengah senti, Bapak Saudara, ya karena kebun di sebelah Bapak Saudara ditanamin kebun pisang yang nempel sama tembok saya, Bapak Saudara, nggak bisa cuma dipleset doang temboknya. Apa yang saya harus lakukan Bapak Saudara? Saya kudu ngegali fondasi tembok rumah saya, bikin kuda-kuda, bikin kaki yang baru. Urusan soal masalah tembok retak Bapak Saudara itu mungkin simpel bisa kita perbaikilah, ditutup lagi, aci lagi, cat lagi, bagus lagi saudara. Tapi nanti retak lagi, kenapa Bapak Saudara? Karena fondasinya udah kena gangguan dari akar pohon pisang. Satu contoh yang simpel sederhana. Kita bisa dipugar luarnya keren Bapak Saudara jadi orang Kristen, bawa Alkitab kemana-mana. Dan luar biasa kehidupan rohaninya mungkin Bapak Saudara. Kegiatan gereja ikutin semuanya deh. Tapi kalau fondasinya rusak Bapak Saudara, ini yang susah. Ya, kalau fondasinya nggak kuat, justru inilah yang membuat rumah tetap akan menjadi kerusakan yang hebat pada waktu ngalamin musim bahkan goncangan yang luar biasa. Ya, nah karena itu Bapak Saudara, pertanyaan saya bagi Bapak Saudara begini, apa sih sebenarnya makna Kristus bangkit bagi saudara dan saya? Sekedar hanya karena supaya begini, oh kalau Yesus bangkit tahun lalu saya ngalamin cuan yang banyak dari perusahaan saya. Nggak salah saudara, tapi bukan itu, sekali lagi saya ulang. Nah mari kita lihat Bapak Saudara, saya bawa kembali saudara kepada Alkitab firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-1, 2, sampai 3. Ya, oke. Jadi supaya saudara nggak debak-debak. Ya, Yesus bangkit datang sama Petrus Pak. Terus katanya kasih tips. 3 cara bagaimana kaya ala nelayan di Galilea. Gitu nggak saudara? Oh Pak, Yesus bangkit 40 hari pertama, dia bikin seminar keuangan. 10 tips gimana jadi cara kaya menurut cara Yesus. Gitu enggak Bapak Saudara? Enggak. Kita lihat Alkitab apa yuk. Kisah Rasul pasal pertama dikatakan apa saudara? Hai Theophilus dikatakan apa? Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang, baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Paham Bapak Saudara ya? Ya. Jadi sekali lagi saya bukan anti berkat. Saya bukan anti kesembuhan jasmani. Saya bukan anti kebangunan rohani, bukan. Saya percaya mujizat. Ya jangan salah paham Bapak Saudara ya. Tapi saya ajak back to the Bible. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang penulis Alkitab tuliskan. Oke? Dikatakan apa saudara? Ayat kedua, sampai pada hari dia terangkat. Paham ya? Ya, oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Sebelum itu, ia telah memberikan apa? Perintahnya oleh Roh Kudus kepada apa? Rasul-rasul yang dipilihnya. Siapa aja? Petrus, saudara murid-murid Yesus ya. Oke, terus Bapak Saudara? 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Lalu apa saudara? Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Terakhir 1, 2, 3. Sebab selama berapa lama? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa?
3 cara kaya jadi nelayan di Galilea. Gitu nggak saudara? 10 tips gimana cara menjadi kaya ala Yesus. Gitu nggak Bapak Saudara? Bukan, Yesus berbicara tentang apa? Kerajaan surga. Nah kenapa Yesus perlu begitu Bapak Saudara? Pelajari kenapa sih? Ya Yesus mesti kembali ingetin murid-muridnya yang kecewa sama Yesus. Ya Petrus mungkin berpikir dengan jelas. Kenapa justru yang mati bangkit? Kenapa justru yang buta bisa melihat? Yang telinganya tuli jadi bisa mendengar. Tapi justru pada waktu di kayu salib Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir Raja Yerusalem. Kita udah hamparin semua baju-baju kita. Kita udah lambaikan palem Bapak Saudara ya. Minggu Palma kan minggu lalu Saudara. Sambil meneriakan apa Bapak Saudara? Saudara tahu nggak artinya Hosana apa? Hosana itu artinya begini, datanglah selamatkan kami. Jadi kalau saudara nyanyi lagu Hosana-Hosana supaya saudara paham artinya apa. Kenapa mereka teriak begitu? Karena pada waktu itu Yerusalem sedang dijajah sama siapa saudara? Romawi. Jadi supaya saudara tahu latar belakangnya loh. Supaya jangan saudara main tebak-tebak. Oh gitu Pak, iya saya pada waktu pelajarin. Ya juga ya. Makanya mereka lambaikan, datanglah selamatkan kami. Oh Yesus selamatkan kami. Begitu Yesus mati di kayu salib. Masih ada nggak yang gitu saudara? Kagak ada, hilang semua. Nah itu yang Yesus alami Bapak Saudara. Bahkan selama 40 hari dia bolak-balik hanya untuk merefresh ulang murid-murid Yesus. Tes lagi Alkitab Bapak Saudara. Siapa aja yang Yesus temui pertama? Tes Bapak Saudara. Siapa saudara? Maria Magdalena. Yang kedua siapa? Perempuan-perempuan yang ikut ke kubur Yesus. Yang ketiga, ayo. Siapa saudara? 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Setuju saudara ya? Terus yang keempat, Simon Petrus. Betul ya? Kelima, siapa saudara? 10 murid tanpa Thomas. Selanjutnya yang keenam, 11 murid plus dengan Thomas. Betul saudara ya? Kita kan suka baca Alkitab saudara. Terus berapa saudara? 500 orang murid-murid Yesus. Yang terakhir apa saudara? Sejumlah murid, ada Yakobus dan semua rasul. Terus yang paling akhir siapa saudara? Yesus menampakkan diri kepada siapa? Paulus. Jadi kalau saudara tanya Pak Alex, kalau gitu 40 hari Yesus keliling ketemu siapa aja? Yaitu, apa yang dia beritakan? Kerajaan surga. Makanya saudara yang kasih Tuhan lihat, 1 ayat kemudian dalam Kisah Rasul pasal pertama ke-6, saya pikir murid-murid Yesus sudah berubah. Nangkep Bapak Saudara pesan Tuhan. Tapi dalam ayat ke-6 apa yang dituliskan Bapak Saudara? Dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, di meja makan mungkin sama Yesus. Bilang apa saudara? Tuhan, masih mau enggak engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kalau mungkin Tuhan Yesus pegang handphone Bapak Saudara, dia kasih emosi apa saudara? Gubrak. Karena murid-murid Yesus masih belum ngerti. Makanya dalam ayat ke-8 Yesus bilang apa? Karena itu apa? Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Apakah Bapak Ibu Saudara Yesus ngobrol soal masalah 3 langkah menjadi kaya cara Yesus? Apakah di situ bilang begini, ayo datang lagi semua yang saksi sini. Yesus cuma bilang begini, kamu jadi saksiku deh. Beritakan Injil amanat agung Tuhan. Nah ini yang mungkin kita miss dalam kita mengiring Tuhan. Pak kalau udah kebagian Kristus, wah usaha saya, pabrik saya maju. Benar Bapak Saudara, saya mah setuju. Kalau saudara ngalamin itu puji Tuhan Bapak Saudara. Tapi sekali lagi saya ulang, bukan yang paling utama. Jadi kalau sampai hari ini ada jemaat datang ke gereja beribadah, kenapa kamu datang ke gereja? Supaya diberkati Tuhan Pak, buang pemikiran itu jauh-jauh Bapak Saudara. Ya. Bukan gak boleh saudara, tapi jangan taruh itu sebagai hal yang paling utama. Nungguin ini kapan nih?
Ya begitu pengkhotbahnya datang bicara soal masalah berkat. Nah, ayo melek gitu. Ya, angkat tangan. Gitu jangan saudara. Saudara bisa sembuh waktu di rumah, saudara bisa sembuh waktu di jalan, saudara bisa sembuh waktu di gereja, saudara bisa diberkati pada waktu lagi di jalan tol. Bisa, Tuhan bisa pakai banyak cara buat memulihkan saudara. Tapi jangan terfokus di gereja saudara beribadah untuk cari hal-hal yang saudara suka dan pas sedang saudara alami. Fokus saudara menyembah kepada siapa saudara? Yesus kan. Itu sebabnya makanya kasih harus menjadi sebuah dasar saudara. Kenapa saudara melayani Tuhan? Bukan karena saudara dapat jadwal. Kenapa saudara berkhotbah? Bukan karena saudara udah dijadwal, bukan Bapak Saudara. Kenapa saudara melayani Tuhan? Oh Pak, karena ada kesempatan saya memang bisanya di sini, yang saya melayani di sini. Enggak salah memang, tapi bukan karena itu. Dasarnya begini, apakah saudara melakukan segala sesuatu karena saudara cinta Tuhan? Makanya memberi nggak akan jadi sesuatu yang menjadi polemik, bahkan se-Indonesia diobrolin soal masalah persepuluhan, soal masalah memberi. Gak mau ke gereja lagi lah karena di sana ngobrolnya soal masalah persembahan. Saya nggak pernah ngobrol persembahan bahkan sama jemaat saudara, kalau saudara mau percaya sama saya. Cuman saya selalu ajar sama mereka pada waktu mereka memberi perpuluhan, ingat saudara memberi perpuluhan karena saudara mengasihi Tuhan, bukan karena saya. Saya nggak pegang uang gereja, saya bilang. Saudara memberikan persembahan karena saudara cinta Tuhan. Ngerti karena saudara bersyukur udah diberkati banyak sama Tuhan. Tanda terima kasih saudara, saudara memberkati gereja di mana saudara beribadah. Itu yang benar saudara, jadi nggak akan terpaksa. Kalau terpaksa mending jangan ngasih. Ya, nah lanjut Bapak Saudara. Oke, nah bisa tolong diklik satu halaman. Belum, mundur satu, mundur lagi. Mundur satu, oh udah ya, oh ini berarti nggak ada. Klik satu halaman. Ya, nah perintah akan menjadi satu beban kalau tidak ada relasi yang terbangun. Ya, tidak mengenal yang memberi perintah, maka perintah akan jadi beban. Ya, bagi kita yang melakukannya. Makanya saya tulis buat saudara, seberapa besar kita punya relasi terhadap sesuatu atau seseorang, itulah yang akan mengubahkan sikap dan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saudara saya sampai hari ini dengar, apalagi Pak Niko lagi bicara soal masalah tahun penuaian, ya amanat agung, orang mungkin berpikir, aduh Pak, ya dulu saya perjalanan mission trip ke Bali, Bapak Saudara, zaman saya sama istri masih di youth, Bapak Saudara. Sama gabungan Jakarta, tahun 95, 96 Bapak Saudara, naik bis ke Surabaya, dulu masih Betani ya, Betani besar. Terus ke Bali Bapak Saudara. Turun dari bis, teman saya orang Jakarta bilang, Lex, bro, itu tukang bakso, injilin, ayo injilin. Itu kan saya masih baru-baru Saudara. Ini Bali bro, Hindu bro, Injili. Samperin, jalan-jalan pelan-pelan, Bapak Saudara. Mas, sambil gemetar. Tuhan Yesus baik, Saudara ya. Sisanya saya mundur, takut Saudara naik lagi ke bis, Bapak Saudara. Kenapa sih kok? Karena saudara dan saya jadi beban dalam kita melakukan untuk kita menjadi saksi bagi banyak orang. Nah makanya Bapak Saudara kalau kita punya relasi dan bukan transaksi, saudara melakukan apapun, saudara lakukan atas dasar hubungan saudara sama Tuhan. Nggak akan menjadi sebuah paksaan. Saudara beribadah, saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa karena saudara punya relasi yang benar sama Tuhan saudara. Bukan karena supaya, tapi karena sebuah hubungan yang saudara bangun. Saudara akan melakukan semuanya karena paksaan. Dibaca, suruh baca Alkitab nih sama Pak Henry. Aduh, setengah mati, suruh jadi beban melakukannya. Buat apa?
Tapi kalau saudara punya cinta sama Tuhan, saudara nggak akan terpaksa saudara melakukan semuanya. Ya, makanya saya tanya Bapak Saudara, karena itu makna salib bagi Bapak Saudara dan saya apa sebenarnya? Berulang-ulang tiap tahun kita mengalami Jumat Agung, Paskah, saudara mungkin nangis, tapi hidup sama lagi, nggak berubah lagi, nggak berubah lagi. Jangan-jangan mungkin kita salah fokus kita dalam kita mengiring Tuhan. Ya, hidup orang lain kok diberkati ya. Gak perlu ngegas, udah langsung dapat. Ya, tadi pagi saya bilang Bapak Saudara, kalau mungkin boleh punya pilihan, saya hidup seperti kayak Rafathar gitu saudara ya. Ya, Cipung. Ya, begitu melek dalam dunia, udah Ferrari ngejajar 5 di depan. Rolls Royce banyak, rumah banyak. Gitu ya Bapak Saudara, karena kita melihat kehidupan orang lain. Ya, saya pernah cerita buat saudara ya, seorang hamba Tuhan, anak gembala, tadi pagi saya cerita dalam ibadah yang pertama saudara. Mantan jangkis, dia kepahitan, kecewa sama gereja, jadi pengguna narkoba saudara. Sampai akhirnya sekarang dia jadi gembala di Surabaya saudara. Ya, sampai akhirnya dia masukkan jarumnya, nggak masuk, dia pakai dalam nama Yesus baru masuk saudara. Begitu udah masuk langsung bilang puji Tuhan, karena anak gembala Bapak Saudara. Pakai narkoba pun bawa nama Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia saksi keliling gereja-gereja, saksi, saya dilepaskan, saya dibebaskan. Sampai pada satu waktu dia nonton TV yang membahas tentang orang-orang mantan jangkis yang sembuh sempurna. Sampai pada akhirnya semua agama saksi, Tuhan saya sembuhkan, dewa saya sembuhkan saya. Allah luar biasa, Tuhan luar biasa. Semua agama ada ngejajar. Sampai agama yang paling terakhir ada saudara, agama apa saudara? Ateis. Sembuh juga dengan cara sempurna Bapak Saudara. Sampai dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau agama lain yang gak percaya sama Tuhan Yesus sembuh dengan cara yang sama sempurna, buat apa saya saksi keliling-keliling gereja? Nah, kalau alasan kita ikut Tuhan hanya karena hal yang duniawi, atau mungkin hal yang Anda lagi suka dan saudara lagi butuhkan, kita gak bisa jawab apa-apa untuk membuktikan siapa Yesus bagi saudara. Tapi kalau saudara dan saya sama-sama paham bahwa Yesus mati buat saudara, dia korbankan semuanya, dia lepaskan egonya, menjadi sama seperti manusia, dan mati di kayu salib. Saudara bisa kasih tahu bedanya, ikut Yesus sama ikut yang lain. Klik halaman selanjutnya, semakin kita cinta Tuhan. Belum, semakin kita cinta sesama. Dan begitu kita sadar kita dicinta Tuhan, maka apa yang Dia cinta, kita akan cinta juga. Apakah saudara hari ini melayani Tuhan, mengikuti semua kegiatan gereja karena cinta sama Tuhan? Atau karena memang kita suka? Sama-sama kita cross check. Yohanes 14 ayat 12 bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan apa saudara? Yang lebih besar daripada itu. Apa sih yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya? Pak, zaman dulu belum ada mall. Zaman dulu belum ada kopi nop. Zaman dulu belum ada tempat ngopi Wills, Pak. Kalau mungkin zaman dulu udah ada, Yesus nongkrong juga di situ. Gitu saudara. Zaman dulu belum ada mall, Pak, belum ada IKEA. Kalau ada IKEA mungkin Yesus jalan-jalan juga di situ seperti kita hari ini gitu Bapak Saudara. Apa sih kerjaan yang Yesus lakukan? Datang sama orang, touching people gitu aja. Saya nggak bilang saudara harus jadi full timer, enggak. Tapi saudara yang saya sama-sama setiap hari dengan kepercayaan yang Tuhan kasih.
Saudara bisa jamah orang, saudara bisa reach people, saudara bisa doain orang, saudara bisa motivasi orang, saudara bisa kuatkan orang lain, saudara bisa tolong orang. Ini yang saya pelajari 5 tahun saya ada di Gereja Cibubur, saudara. Ya, saya nggak dapati 25 tahun waktu saya ada di kantor, saudara. Tapi justru ini kesempatan yang Tuhan ajar. Iya ya, gimana orang datang sama saya, suaminya tampar istri depan saya. Saudara pernah nonton yang begini? Oh, saya pernah, saudara. Ya, dia pukul istrinya, kasih sama saya, tuh pagem dia WA-an sama cowok lain. Ada nggak saudara? Ada. Ada anak kecil saudara datang sama istri saya, karena istri saya konselingin semua anak sekolah minggu kita konselingin, supaya jadi basic untuk kita bikin retret buat mereka. Nggak banyak Bapak Saudara, hanya 10-15 orang, dia panggilin Bapak Saudara. Sampai ada satu anak bilang begini, Bugam, aku minta maaf. Kenapa? Aku lihat mamaku gituan sama pacarnya di depan aku. Saudara ada pernah nonton kayak begitu, saudara? Hati saya hancur begini, masa? Iya, dia bilang, yang benar betul, kata istri saya. Dia minta maaf, kenapa? Dia lagi bangun ngelihat karena mamahnya udah pisah, mamahnya tuh pengamen keliling. Oh, anting udah di sini semua, saudara. Di sini juga ada semua, saudara. Gituan sama pacarnya, karena dia tahu papanya kan. Kadang-kadang dia bilang, Pak Bugam, aku kadang-kadang ditinggalin sama mama, dikunci dari luar. Terus kamu makan gimana? Ya aku masakin buat dede, mungkin cuma Indomie atau telur aja, hampir setiap hari. Coba saudara kalau jadi gembala, saudara jangan jadi gembala deh, saudara jadi sekarang lah jadi cuma, begitu dengar kayak begitu saudara hancur gak sih saudara? Saya cuma gila banget. Saya cerita buat saudara tadi pagi buat saudara, satu keluarga punya anak 4 buat saudara. Anak 4 bapaknya nggak beda-beda semua saudara. Kita terima model yang kayak begitu, apa saya pikir dulu jangan yang kaya-kaya aja datang sini, nggak bisa saudara, saya mesti tolong mereka. Makanya sekali lagi Bapak Saudara saya ulang, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan, saudara semua kita percaya sama Tuhan. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang Yesus lakukan. Bukan fokusnya kaya, bukan fokusnya segala sesuatu yang saudara perlu, itu bonus dari Tuhan. Bahkan Alkitab dengan jelas bilang begini, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Ya, halaman selanjutnya. Bisa diklik. Katakan apa saudara? Seberapa besar kita punya relasi terhadap sesuatu atau seseorang, itulah yang akan mengubahkan sikap dan pikiran kita. Saya ulang lagi. Terakhir saya akan tutup. Saya undang pemain musik, tolong maju ke depan. Pernah ketemu sama orang yang rajin ngerokok saudara ya? Kalau ada yang ngerokok, saya bukan nyinggung saudara ya. Saudara begitu orang ngerokok, saudara ini saya pernah khotbah di sini, ternyata jemaatnya ada yang ngerokok, dia datang saya, Pak Gam terima kasih ya firman Tuhannya. Saya ngaku susah untuk lepas rokok, tapi saya diberkati sama firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Oh ya puji Tuhan, saya pikir mau ke damprat saya saudara gitu ya. Saudara pernah ya yang ngerokok, saudara begitu kita lihat rokok ada gambar apa saudara? Orang lagi lihat atas saudara, tenggorokannya bolong, betul saudara. Tulisannya apa saudara? Ada yang hafal? Kita ucapkan sama-sama. Apa saudara? Merokok dapat menyebabkan kanker. Dan begitu saudara ya. Betul saudara ya. Jangan merokok, jauhilah merokok. Saya mau tanya, orang yang pegang bungkus itu sebagai perokok masih ngerokok enggak? Masih itu. Sampai pada satu titik ada sebuah relasi dengan sesuatu atau dengan orang lain. Loh kok berhenti ngerokok? Ginjal saya kena Pak. Loh kok berhenti ngerokok? Kata dokter jantung saya ini udah rusak Pak. Itu relasi dengan sesuatu. Pernah nonton film action saudara? Yang punya lakonnya saudara ya. Atau enggak wakil yang punya lakon. Biasa kan lakon gak pernah mati, jarang mati saudara ya. Yang wakilnya saudara. Wah ketangkap saudara. Di mana teman-teman kamu? Gak tahu. Kamu datang sama siapa? Sendirian. Di mana lokasi teman-teman kamu? Gak tahu. Hancur saudara. Tiba-tiba film namanya kan juga ya saudara ya. Dibawa istri sama anaknya.
Begitu muncul Isa sama anaknya, di mana? Oh, nggak tahu. Di mana lokasi? Nggak tahu. Itu istri kamu. Ya deh, saya kasih tahu. Kan gitu saudara. Karena ada apa saudara? Relasi. Bapak ibu saudara, amit-amit misalkan sakit. Diabetes atau apa mungkin jantung. Saudara sembuh. Saudara jaga makan, minum obat. Saya mau tanya jujur Bapak saudara. Pada waktu saudara ketemu orang yang sakit jantung, sakit diabetes juga, saudara bilang apa? Rasain lu, mati lu, gitu gak saudara? Gitu gak saudara? Enggak kan. Saudara kenapa? Pak, kalau punya darah tinggi, makan bawang hitam, bagus. Banyak minum, makan bawang. Jaga kesehatan Pak, olahraga 30 menit aja setiap hari. Kan saudara pasti kasih advice yang bagus kan? Kalau saudara mantan orang berdosa, dan saudara tahu kasih Tuhan besar buat saudara. Apa saudara ketemu sama saudara, teman saudara yang belum kenal Tuhan, mati loh di neraka loh, upah dosa maut loh, mati loh, gitu gak saudara? Apa yang saudara lakukan? Harusnya saudara juga melakukan apa yang Tuhan cinta, dengan saudara membagikan kasih Tuhan buat mereka. Bukan diam aja. Sekali lagi, Yesus gak kasih cara 5 tips, 3 tips kaya menurut cara Yesus. Bukan dosa, bukan salah. Tapi fokus Yesus selalu adalah untuk membawa orang banyak datang sama Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam saudara, dicurahkan bagi setiap kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang dulunya brengsek, Bapak saudara. Kita tuh berantakan. Saya juga, kita semua saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengalami, ya Tuhan baik. Dulu saya jalan kaki kemana-mana, sekarang bisa punya kendaraan. Dulu saya ngontrak rumah terus, sekarang saya diberkati rumah. Dulu saya ngontrak, waduh harus cari pinjaman, tapi sekarang diberkati Tuhan, mungkin bisa kontrak tempat yang lebih besar lagi. Saudara bersyukur sama itu. Artinya Tuhan gak pernah lepasin saudara. Tuhan pelihara saudara kan. Sampai hari ini, saya masih hidup dipelihara sama Tuhan. Kaya mungkin bukan ukuran. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau orang kaya, saudara kejar kaya di sini, saudara mending stop. Karena orang yang paling kaya di Indonesia juga bukan orang percaya Tuhan kok. Ya, ayo sama-sama datang sama Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya share buat saudara jadi sesuatu yang berbicara terus dalam saudara bahwa Yesus mati bukan cuma sekedar hal-hal yang dunia yang kita perlu. Tapi Yesus mati buat saudara. Untuk dia menyelamatkan, menebus saudara. Menjadikan saudara berharga. Menjadikan saudara biji matanya Tuhan. Sama-sama datang di depan Tuhan. Di kayu salibnya air tercurah, tebus dosaku. Yang sanggup, mari bangkit berdiri bersama-sama. Lagi katakan di kayu salibnya, di kayu salibnya ada tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa. Sama-sama pujian ini di kayu salibnya.
diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di momen yang luar biasa ini, saya rindu bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah yang berulang tahun di bulan April? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya? Yang berulang tahun boleh maju ke depan, jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebelah kiri saya, ayo. Yang berulang tahun di bulan April, hamba-hamba Tuhan akan melayani, baik. Boleh langsung maju ke depan. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Kita adalah keluarga di tempat ini. Nah, ada beberapa, mungkin masih ada lagi. Boleh ke depan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Mungkin yang ada lagi, nah maju lagi Bapak Ibu Saudara. Sebelah kanan saya mungkin ada yang berulang tahun di bulan April. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Doakan oleh Bapak Gembala. Yuk Bapak Ibu kita berdoa ya, kita angkat tangan kita. Kami bersyukur Bapak, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Bagi anak-anakmu yang berulang tahun di bulan April ini, aku berdoa Tuhan biarlah kebaikan, kemurahan Tuhan dicurahkan. Biarlah kemuliaan, kebaikan dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anakmu. Sehingga mereka di usianya yang baru, mereka terus menyaksikan kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan curahkan bagi kehidupan mereka. Berkati dengan kesehatan yang ilahi, berkati dengan keluarga yang senantiasa terus baik dalam keadaan yang baik. Tuhan berkati juga setiap pekerjaan, setiap usaha mereka Tuhan sertai. Dan terlebih di usia yang baru ini, hati yang mengasihi Tuhan terus tumbuh dalam hati mereka. Semakin cinta Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan. Urapi ya Tuhan mereka senantiasa, kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan mereka. Umur panjang di tangan mereka, dan di tangan kirinya ada kehormatan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala anugerah hanya dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Ada sedikit hadiah dari Bapak Gembala dan setempat. Sekali lagi selamat ulang tahun. Setelah ini pegang kadonya, nanti akan foto dulu. Haleluya. Mengundang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan foto sama-sama. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk yang berulang tahun di bulan April. Kita percaya setiap doa-doa yang sudah dipanjatkan akan diterima dan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan April. Sekali lagi selamat ulang tahun, tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Dan saat ini juga kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bukan pindahan cabang lain. Boleh enggak keberatan angkat tangannya yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebelah kiri saya ada yang baru pertama kali hadir, atau bagian tengah atau bagian kanan yang baru pertama kali hadir. Baik semua jemaat yang setia, sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan. Telah dilakukan pembaruan kris untuk persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan bisa scan barcode kris yang ada di layar. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bisa langsung scan, dan saya percaya kita sama-sama nabur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku.
hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang luar biasa. Biarlah firman ini boleh berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan berbuah terus Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander Halim yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan berikan pengurapan yang terbaik atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu mengembalakan, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Pakai terus Tuhan, berikan kesehatan yang prima atas hamba-Mu. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan, selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa bapak-bapak rohani yang kami kasih, yang mungkin saat ini sedang melayani di ibadah-ibadah. Berkati Bapak Gembala Rayon, Bapak Gembala Insinyur Koordinator Harjo, beserta para wakil. Berkati juga Bapak Gembala Istana Regensi, Bapak Henry Saleh. Tuhan berkati juga wakilnya Pak Suwito. Berkati Tuhan, kami percaya persatukan hamba-hamba-Mu dalam tali kasih Tuhan. Diberikan pengurapan yang terbaik dimanapun hamba-Mu berada. Diberikan kesehatan yang prima. Biarlah kuasa daripada Tuhan selalu memagarinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami bawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam kehidupan sehari-harinya. Yang dalam pendidikan berkati Tuhan. Kami percaya ada berkat daripada, ada pengurapan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakannya, Tuhan memberikan keberhasilan. Terima kasih, yang sakit juga disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga umat-Mu yang sudah memberi, baik secara virtual ataupun secara fisik. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih saatnya kami berdoa bangsa dan negara yang kami kasih. Kami percaya Indonesia ada selalu dalam perlindungan-Mu. Indonesia ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, aparatur negara tertinggi sampai yang terendah. Roh takut akan Tuhan ada atas hamba-hambanya. Di dalam memutuskan suatu kebijaksanaan apapun juga, kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan. Sehingga Indonesia boleh diberkati menjadi Indonesia yang maju, yang menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sudah menyediakan berkat yang sempurna bagi kami. Mari buka hati dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, serta pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu, Tuhan semua berkati.